Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How's life? Saya harap kalian masih semangat untuk belajar bahasa Inggris meskipun jarak kita berjauhan. English is fun. Bahasa Inggris menyenangkan. Text recon. Kompetensi dasar pengetahuan 3.11 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recon lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi dan lampau, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, siswa dapat 1. Membagi pengalaman dengan baik. 2. Menunjukkan bahwa mereka bangga terhadap pengalaman mereka. Yang ketiga, belajar dari pengalaman tersebut dengan benar. Yang keempat, melaporkan pengalaman tersebut secara terstruktur dan logis. Fokus pada sesi ini yaitu pembahasan soal-soal teks recon. Reading comprehension. Tips-tips menjawab soal reading dengan teknik scanning dan skimming. Apa itu teknik scanning dan skimming? Kapan penerapan dua teknik tersebut? Bagaimana melatih dua teknik tersebut? Teknik scanning artinya sepintas. Teknik membaca ini digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik secara cepat dan akurat dari sebuah bacaan. Biasanya kita sudah mengetahui apa yang ingin kita cari, sehingga kita fokus pada isi bacaan yang spesifik. Tips: latih untuk menggerak mata maupun membalikan halaman buku dengan cepat untuk mencari informasi yang kita cari. Teknik skimming. Skimming berarti sekilas. Teknik membaca ini digunakan saat kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Kita tidak membaca bacaan kata per kata, melainkan berlompatan dari satu bagian ke bagian lain untuk melihat pokok pikiran utama dari topik yang dibaca. Tips: yang pertama, hindari membaca seluruh bacaan. Yang kedua, bila perlu, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Di interrogative sentence, kalimat tanya. 7 question words plus sentence. Nomor 1 yaitu who, artinya siapa, untuk menanyakan orang, hewan. Yang kedua what, artinya apa, menanyakan benda. 3 which, artinya yang mana, untuk menanyakan pilihan. Yang keempat where, artinya di mana, untuk menanyakan tempat. Yang kelima when, artinya kapan, bila, untuk menanyakan waktu. Yang keenam why, artinya mengapa, untuk menanyakan alasan. Yang ketujuh how, artinya bagaimana, untuk menanyakan cara.
disingkat menjadi 6WH plus 1H. Kata tanya atau question words digabung ke dalam kalimat setelah kalimat dibentuk dalam bentuk tanya. Contoh penerapan. 1. Siapa yang engkau akan temui di sana? Who you will meet there. Kita ubah dalam bentuk tanya. Will you meet there? Dari tarik auxiliary di depan you atau di depan subjek. Jadi will you meet there. Terus digabung menjadi who will you meet there. Tanda tanya. Yang kedua, apa yang sedang mereka kerjakan kemarin? What they were doing yesterday. Ubah dalam bentuk tanya, to be-nya tarik ke depan menjadi were they doing yesterday. Digabung menjadi what were they doing yesterday. Jadi kesimpulannya 7 kata tanya plus sentence. Dalam hal ini sentence-nya kita ubah dalam bentuk tanya, baru digabungkan dengan kata tanya tersebut 6WH plus 1H. Yang kedua, yaitu 3 question words plus non-sentence. Who artinya siapa, what artinya apa, which artinya yang mana. Apabila question words, kata tanya, diikuti oleh non-sentence, bukan kalimat, kata tanya langsung berfungsi sebagai subjek. Contoh penerapan. Yang nomor 1, di sini ada contoh, siapa yang tidak datang tadi pagi? Who didn't come this morning? Langsung saja, tidak perlu diubah dalam bentuk tanya. Subjek di sini digantikan oleh kata tanya, yaitu who. Yang kedua, apa yang membuat mereka sedih? What made them sad? Subjeknya yaitu what. Yang ketiga, siapa yang mencintai dia? Who loves her? Arti di sini who di sini adalah satu, siapa yang mencintai cewek itu atau her disingkat. Sedangkan yang kedua di sini artinya who love her. Siapa-siapa yang mencintai cewek itu. Nah, di sini ada soal yang sudah saya berikan. Saya ambil dari itapui.com. Saran ser yaitu baca dulu bacaan ini 1 kali minimal. Jangan gunakan teknik skimming, tapi gunakan baca dulu dari awal hingga akhir. Luangkan waktu. Oke, langsung ke pertanyaan. The text above tells about, ada pilihan A holiday at a friend's place, B a picture of bird, C a big bird cage, D a big garden. Answer A. Kenapa E? Di sini pembahasannya kita gunakan teknik skimming untuk mencari pokok pikiran teks tersebut. Teks di sini bercerita tentang liburan penulis di rumah temannya. Dari mana, Sir? Dari kalimat awal. Last weekend, minggu lalu, I visited my pen pal's house. Saya berkunjung ke rumah sahabat pena saya. Terus, baca akhirnya, I like it very much. Saya menyukainya. Saya sangat menyukainya. Nah, di sini ditutup lagi dengan I really enjoyed my time with Anto. Dapat dipastikan bahwa liburan tersebut sangat menyenangkan. Jadi kita pilih A holiday at a friend's place.
Number 2, what is the last paragraph about? Paragraf terakhir tentang apa? Artinya, A. Anto had butterflies as his pet. B. The writer's friend is a good swimmer. C. There are a lot of flowers in Anto's house. D. The writer had a good time with his friend. Answer D. Pembahasan. Gunakan teknik skimming. Ide pokok paragraf terakhir adalah di akhir bacaan, yaitu di sana penulis memiliki waktu yang baik dengan temannya. Alasannya apa? Di sini teks induktif. Kalimat utamanya ada di akhir bacaan. I really enjoyed my time with Anto. Saya sungguh menikmati waktu saya dengan Anto. Jelas di sini jawabannya adalah D. A, B, C merupakan pengecoh. Number 3, where did the writer spend his afternoon? A. Under a tree. B. Inside big bird cage. C. In the flower garden. D. In the swimming pool. Answer D. Cara tercepat gunakan teknik scanning. Kalimat soal kita ubah menjadi kalimat positif menjadi the writer spent his afternoon. Titik-titik berarti where, di mana, perlu keterangan tempat. The keyword, kata kuncinya adalah writer, spend, and afternoon. Cari kata kuncinya di sini, afternoon. Cari afternoon pada paragraf mana tadi? Terakhir ya. In the afternoon. Nah, di sini. We swam in the pool in the backyard. Jadi pada sore hari kami berenang di kolam di halaman belakang. Artinya jadi jelas di sini in the swimming pool. Banyak yang terkecoh ya di sini. Karena tidak mencari kata kunci yaitu afternoon. Last question. From the text we know that the writer blank blank blank. Dari teks kita tahu bahwa penulis A. had gone and visited many places during his holiday. B. lived in the same village with his pen pal Anto. C. liked butterflies and swimming very much. D. spent his holiday at friend's house. Answer D. Kita lihat pembahasannya. Kita gunakan teknik skimming untuk mencari info yang tersurat di bacaan tersebut. Di kalimat awal dan terakhir bacaan, kita dapat simpulkan bahwa penulis berkunjung ke rumah sahabatnya pada saat liburan. Nah, ini. Semuanya bacaan di sini temanya adalah tadi sudah dapat di kalimat di nomor 1. Jika benar nomor 1, maka insya Allah bisa menjawab nomor 4. Itu menghabiskan liburannya di rumah temannya. Dari mana dia menghabiskan liburan? Ada kata-kata really enjoyed my time with Anto. Anto ini siapa? The writer's pen pals. Sahabat pena penulis. Di mana? Di rumahnya. Oke, itu saja pembahasan dari Sir. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.